Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Rauf. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup sintaksis bahasa Indonesia. Silahkan simak videonya. Ruang lingkup sintaksis bahasa Indonesia yang disusun oleh saya Ahmad Rauf, NPM 200101 1010. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Nitro. Alamat sekampung. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat, serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan. Kata sintaksis ini berasal dari Yunani, yakni sun serta tatein, yang memiliki arti menempatkan. Jadi, kata sintaksis ini secara etimologis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata itu menjadi kelompok kata atau kalimat. Dengan kata lain, sintaksis ini ialah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata itu dengan dalam tuturan. Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian sintaksis. Yang pertama yaitu Abdul Khair mengatakan bahwa sintaksis adalah bidang dari tuturan linguistik yang secara tradisional tersebut tata bahasa atau gramatika. Pendapat Harimurti Kradaliksana berpendapat bahwa sintaksis merupakan suatu cabang ilmu yang membicarakan struktur kalimat, frasa, dan frase. Pendapat yang lain adalah dari Ramlan berpendapat bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur, frase, dan kalimat. Penggunaan alat-alat sintaksis. Ada 4 alat sintaksis, yaitu yang pertama yaitu urutan kata, yang kedua bentuk kata, yang ketiga intonasi, dan yang terakhir adalah konektor atau konjungsi. Urutan kata. Yang dimaksud dengan urutan kata adalah posisi kata yang satu dengan kata yang lain dapat dalam sebuah konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, pengubahan urutan kata dapat membuat perubahan sebuah makna kata. Contohnya tanah luas dan luas tanah. Berikutnya adalah alat sintaksis selanjutnya adalah intonasi. Dalam bahasa Indonesia, intonasi akhir kalimat ditandai dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda perintah atau tanda seru. Menyatakan bahwa dalam bahasa menulis, tanda baca mempunyai peranan yang sangat penting. Suatu klausa yang terdiri atas kata yang sama dan dalam urutan yang sama dapat mempunyai arti yang berbeda tergantung pada tanda baca yang diberikan. Alat sintaksis yang selanjutnya adalah konektor. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen yang lain. Bisa dikatakan konjungsi. Konjungsi disebut juga kata sambung. Konjungsi adalah kata tegas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah suatu satuan bahasa yang bermakna yang termasuk di dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas 2 unsur. Satuan bahasa bermakna yang termasuk dalam bidang sintaksis meliputi wacana, kalimat, klausa, dan frase. Wacana. Wacana yang berupa paragraf pada umumnya memiliki unsur yang
berupa kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana yang berupa teks lengkap atau utuh pada umumnya memiliki unsur yang berupa paragraf-paragraf yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Konstruksi yang selanjutnya adalah kalimat. Kalimat memiliki dua unsur, yaitu yang pertama unsur segmental yang berupa kata, frase, dan klausa, dan yang kedua unsur suprasegmental yang berupa jeda atau pesenyapan dalam intonasi. Selanjutnya adalah klausa. Klausa memiliki unsur yang disebut fungsi, kategori, dan peran. Konstruksi sintaksis selanjutnya adalah frasa. Frasa memiliki unsur yang berupa kata-kata. Oleh karena itu, aspek bentuk dan aspek makna kata-kata yang menjadi unsur frasa sekaligus juga merupakan unsur konstruksi frasa sebagai sintaksis. Objek sintaksis. Sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Oleh karena itu, objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frase dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Walaupun setiap wacana, kalimat, klausa, dan frasa itu terdiri atas kata-kata yang merupakan unsurnya, kata bukan merupakan objek kajian sintaksis. Kata merupakan objek kajian morfologi. Di dalam sintaksis, kata diperlukan sebagai satuan terkecil pembentuk konstruksi frase, klausa, dan kalimat. Kesimpulannya adalah sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan. Ada 4 macam alat sintaksis, yaitu urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan konektor. Urutan kata adalah posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam sebuah konstruksi sintaksis. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia berperan penting dalam menentukan makna kalimat. Bentuk kata ini biasanya diperlihatkan oleh afiks atau imbuhan. Intonasi akhir kalimat ditandai dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda perintah. Menyatakan bahwa dalam bahasa tulis, tanda baca mempunyai peranan yang sangat penting. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen yang lain. Bisa dikatakan konjungsi. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna, yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas 2 unsur. Objek sintaksis merupakan struktur internal kalimat. Dalam sintaksis dikaji struktur frase, klausa, dan kalimat. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.